Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya pagi ini dikagetkan sekali lagi oleh adanya sebuah video tentang penolakan warga setempat saat ada satu pasien COVID-19 yang meninggal dunia dan mau dimakamkan. Yang kemudian membuat terenyuh adalah ternyata ini adalah seorang petugas medis yang meninggal dunia, yang artinya dia ini adalah seorang pahlawan, seseorang yang mengorbankan jiwa raganya untuk meninggal, dan saat meninggal orang-orang di kampungnya tidak mau dia dimakamkan di situ. Oke, yang pertama, satu, yang ikut meninggal bersama beliau ini adalah kemanusiaan di sekitar kita. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak mau mencari tahu lebih jauh lagi tentang sebenarnya apa yang terjadi dan sebenarnya betul atau tidak sih penolakan itu seharusnya dilakukan. Nah, kebetulan saya sendiri beberapa hari yang lalu memang mau membuat konten seperti ini karena adanya satu video yang dibuat oleh Mbak Nana lagi, Mbak Najwa Shihab. Memang beliau ini adalah panutanku, panutan semua orang, dan di situ juga dia mengatakan bahwa sebenarnya jenazah korban COVID-19 itu sudah aman untuk dimakamkan. Kira-kira kalau mau ditunjukin videonya seperti sekarang ini. Secara ilmiah ilmu kedokteran, korban atau jenazah kemungkinan menularnya sudah tidak ada, apalagi virus corona. Virus corona harus hidup pada inangnya. Inangnya sudah mati, virusnya juga ikut mati, sama dengan HIV/AIDS, sama dengan H5N1 atau flu. Jelas itu, jelas tidak akan menularkan. Pasien positif COVID-19 yang akhirnya meninggal saat mereka sakit tidak boleh dijenguk keluarganya. Nah, ini langsung dilihat aja, dicari di YouTube juga ada. Karena kalau saya tayangkan nanti saya bisa kena copyright. Tapi basically sebenarnya yang paling penting adalah di menit pertama ini, atau berapa detik pertama. Nah, ini. Korban atau jenazah kemungkinan menularnya sudah tidak ada, apalagi virus corona. Virus corona harus hidup pada inangnya. Inangnya sudah mati, virusnya juga ikut mati, sama dengan HIV/AIDS, sama dengan H5N1 atau flu. Oke, yang pertama harus disikapi di sini adalah satu, betul yang disampaikan oleh Mbak Nana bahwa virus ini membutuhkan inang. Jadi seperti flash disk, oke saya jelaskan dengan bahasa yang amat sangat awam. Seperti flash disk itu nggak bisa nyala sendiri. Tapi begitu flash disk ini nemplok ke laptop, ke smart TV, ke sumber-sumber yang lain seperti ke kamera dan sebagainya, baru dia akan bisa berfungsi. Karena flash disk tidak mempunyai sumber energi sendiri. Nah, begitu pula terhadap virus. Nah, tapi yang harus hati-hati di sini adalah karena nggak semua yang di situ kalau dimengerti secara kalimat itu artinya benar sepenuhnya. Bahwa sebenarnya saat sebuah virus itu sudah terlepas dari inangnya, itu masih tetap berbahaya. Nah, kalau seandainya virus ini tadi selama beberapa saat masih bisa mencari inang baru, otomatis inang yang baru ini tadi akan menjadi inang yang berikutnya. Nah, sebenarnya saya sempat ngobrol dengan satu orang yang beliau ini seorang juga yang saya yakin kalian semua sudah tahu, karena kami berdua sempat membuat satu video yang lumayan paling, ini termasuk video yang saya paling banggakan dari semua konten YouTube saya sejak mulai di awal tahun 2019 kemarin. Betul, ini adalah Bu Hasri atau Kombes Hasri, seorang ahli forensik, dan saya benar-benar, saya ngobrol sama beliau via WA, tapi sebaiknya nggak akan saya katakan di sini secara ini, enakan kalau saya ngobrol langsung dengan beliau ini dan dibuat konten nanti secara langsung, jadi nggak salah mengerti. Nah, tapi yang harus dimengerti satu, itu yang paling benar itu adalah memang virus ini tidak bisa hidup sendiri. Artinya dia butuh inang untuk hidup. Tetapi bukan artinya setelah meninggal sama sekali tidak menularkan. Jadi saat begitu dia sudah meninggal, memang harus diberikan satu perawatan khusus, misalkan dibersihkan organ dalamnya menggunakan cairan tertentu atau seluruh tubuhnya dan sebagainya hingga benar-benar steril. Nah, baru memang dinyatakan kalau ternyata korban COVID-19 itu benar-benar terbebas dari virus SARS-CoV-2 itu tadi. Tetapi sebelum dilakukan itu masih jelas amat berbahaya. Tetapi jika ternyata ini kan ceritanya tugas medis,
yang memang meninggal dunia karena sedang menjalankan tugas dan sudah dirawat, otomatis jenazahnya pasti sudah disterilisasi sehingga itu sudah aman. Bahkan menurut protokol yang memang diberikan itu memang sudah dibungkus, kemudian dibungkus ulang sampai kalau nggak salah 4 lapis, dan jadi dinyatakan kalau ini sebenarnya sudah aman. Apalagi kalau memang ternyata itu nanti dikebumikan, artinya apa? Itu berbeda dengan kalau jenazah tersebut digeletakkan saja di atas tanah. Nah, hal seperti ini sepertinya memang harus disosialisasikan, terutama sebenarnya yang poin pertama tadi. Orang masih mengira ini adalah satu virus yang akan menular airborne lewat udara, sehingga kalau dihirup atau siapapun yang mendekat dalam jangka waktu tertentu tanpa bersin, dia langsung bisa menularkan dan semua orang takut. Karena begitu tertular, takutnya mereka nanti akan langsung meninggal dan sebagainya. Nah, tidak semudah itu. Tidak segampang itu, Ferguson. Nah, mungkin kata-kata kita ke virus seperti itu tadi. Tapi, kita harus tahu bahwa sebenarnya ini tetap berbahaya. Cuman, kita harus cari tahu bahwa sebenarnya virus ini menularnya dengan cara seperti apa, dan saat dia tertular, itu seperti apa sih? Menurut sebuah penelitian yang saya baca, mungkin saya bisa, kalau ternyata ini sampai nanti dikeluarkan, berarti saya masih ingat nih sumbernya di mana, tapi saya coba untuk cari tahu lagi bahwa sebenarnya saat virus COVID-19 ini tadi tertular, itu nggak terus sekonyong-konyong orang akan hidupnya itu terancam dan akan pasti meninggal. Belum. Karena tergantung imunitas orang tersebut. Jadi ada yang bilang kalau berapa persen, dan itu lumayan besar persentasenya, orang-orang ini bahkan tidak menunjukkan gejala sama sekali. Jadi seperti saya ini mungkin saja sudah terpapar virus COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini tadi, tetapi saya nggak menunjukkan gejala itu. Bahkan mungkin cuman kayak bersin-bersin kecil, linu-linu kecil, atau bahkan nggak batuk, atau mungkin tidak demam sama sekali. Tapi ada yang terpapar dalam satu stadium yang lebih lanjut mungkin. Nah, dia ini itu benar-benar terlihat sakit, daya tahan tubuhnya juga menurun, dan dia ini tampak lesu, bahkan dia tampak nggak bisa beraktivitas. Nah, ada lagi yang memang dalam kondisi yang parah sekali. Nah, tiga-tiganya ini tadi sama-sama positif, tetapi tiga hal ini tadi menampakkan gejala yang berbeda. Nah, artinya apa? Artinya bahwa seseorang itu mungkin saja sudah terpapar dan dia tidak sadar. Dan terpapar virus bukan berarti dia terstigma seperti kena virus HIV. Virus ini masih kemungkinan besar 90% akan bisa sembuh. Dan memang itu yang sedang kita upayakan. Jadi selama kita nggak keluar itu adalah kita berusaha untuk tidak menambah korban baru, agar korban yang lama ini sembuh sehingga tidak naik lagi tapi melandai kurvanya. Itu yang dicari. Jadi kembali lagi ke yang tadi, bahwa sebenarnya memang jenazah yang sudah meninggal itu tidak berbahaya asalkan sudah melalui sebuah proses sterilisasi yang dilakukan oleh pihak berwenang dan harus melalui ketentuan dari WHO atau WHO. Tidak boleh misalkan kita tahu keluarga kita sakit terus kemudian kita sok-sokan bersihin sendiri dan sebagainya. Tidak, kita harus tetap melapor, dan orang-orang yang ada di sekitarnya otomatis masuk ke dalam orang-orang daftar yang akan diawasi apakah kita akan menjadi carrier atau tidak. Itu yang paling utama di sini. Nah, harapannya semua orang di sini kita harus melihat, tidak seperti kartu The Nine of Swords ini tadi. Informasi yang kita dapat, yang seharusnya ini menjadi sesuatu yang positif bagi diri kita, dari nggak tahu jadi tahu, malah membuat diri kita ketakutan sendiri dan akan membuat kita itu seakan-akan selalu ditakut-takuti oleh mimpi buruk dan tidak berani turun dari tempat tidur kita seperti gambar ini tadi. Nah, harapannya kita semua bisa selalu melihat, apalagi akan sangat renyuh kalau ternyata petugas medis yang ada di garda depan membantu kita semua saat dia meninggal, dia bahkan tidak dibolehkan untuk dikebumikan di kampung halamannya sendiri. Amat sangat menyedihkan. Nah, kembali lagi silahkan untuk menonton tayangan Mbak Nana ini tadi, tapi diingat bahwa apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang memang sudah melalui satu proses yang memang di-approve oleh WHO. Nah, kalau memang belum, memang harus dilakukan hal tersebut. Sebelum itu terjadi, maka yang harus dilakukan adalah protokol penanggulangan. Jadi ya kita nggak boleh langsung berkontak fisik secara langsung. Kalaupun kontak fisik, misalkan petugas Polri yang menangani tersebut kayak orang kecelakaan atau misalkan meninggal di tengah jalan karena COVID-19, artinya petugasnya harus segera cuci tangan dan dipastikan
dia dites lagi apakah memang ada virus yang sudah masuk ke dalam tubuhnya atau tidak. Nah, yang paling penting lagi adalah yang sudah meninggal ini masih tetap bisa mengeluarkan cairan jika ternyata pembersihannya ini tidak sempurna atau masih ada beberapa hal yang terlewat di situ. Dan tapi kalaupun ternyata hal tersebut terjadi, kalau ternyata pun mereka memang sudah melakukan protokol seperti dibungkus dan sebagainya, seharusnya ini tidak akan jadi masalah. Seperti saya lihat juga ada satu video yang dibikin oleh Pak Indro, seorang virolog yang memang lagi viral. Nah, beliau ini bilang, ya kecuali yang meninggal itu tadi terus bisa bersin sendiri. Nah, sebelum itu terjadi ya seharusnya semuanya masih aman-aman saja. Tetapi ya kalau mengingat itu tadi, kalau si jenazah itu sudah dibungkus sampai 4 bungkusan, seharusnya itu semua sudah aman. Jadi sebaiknya kita melihat sekali lagi, cari tahu sekali lagi, dan infonya harus benar, cross check lagi, di sharing sebelum disaring, dan sebaiknya kita tidak melakukan hal gegabah yang malah akan memecah belah persatuan kita. Saat kita sekarang memang sedang dipisahkan, tidak sepantasnya kita sekarang malah akan terpisah oleh satu stigma yang akan menghancurkan nilai kemanusiaan di dalam diri kita itu sendiri. Terima kasih sudah menonton tayangan ini, semoga ini berguna, dan untuk daerah-daerah yang lain yang di luar Jakarta tetap stay at home, jangan ditambah angkanya, biarlah Jakarta saja yang menjadi zona merah, dan mari kita landaikan kurva ini bersama-sama. Kita perangi virus ini dan kita kembali ke kehidupan kita seperti sebelumnya. Saya Denny Darko.